Halo semuanya, nama saya Devani Natalia Pristian dari kelas 11 IPA 1. Hari ini saya akan mereview film yang berjudul Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Sebelum kita masuk ke bagian review film, mari kita saksikan cuplikan trailernya bersama-sama. Harry Potter, you have fought valiantly, but you have allowed your friends to die for you rather than face me yourself. On this night, join me and confront your fate. We can end this. I never wanted any of you to die for me. Come on, Tom. Let's finish this the way we started it. Together! Only I can live forever. Harry, be safe. Be strong. Harry Potter. You have fought valiantly. Now, join me and confront your fate. You've kept him alive so that he can die at the proper moment. Bring him to me. Let's find out where he is. If we find him, we can end this. I say we jump now! Hogwarts is threatened. Man the boundaries, protect us. I have to go back, haven't I? It's a suicide mission. The boy who lived, come to die. Tell them how it happened that night. How you looked him in the eye. A man who trusted you and killed him. I never wanted any of you to die for me. You'll stay with me. Always. Until the end. Come on, Tom. Let's finish this the way we started it. Together! Only I can live forever. Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 diadaptasi dari judul novel yang sama, yaitu Harry Potter and the Deathly Hallows, yang ditulis oleh seorang penulis bernama J.K. Rowling. Film yang berdurasi selama 130 menit ini memiliki genre fantasi dan juga action. Film ini disutradari langsung oleh David Yates dan diproduseri oleh David Heyman, David Byron, dan juga J.K. Rowling sendiri. Film ini tayang pada tanggal 11 Juli tahun 2011 secara internasional dan juga tayang pada 15 Juli 2011 di Britania Raya dan Amerika Serikat. Film ini didistributori oleh Warner Bros.
Film ini berasal dari Britania Raya, Amerika Serikat dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam film. Diperkirakan, anggaran yang dikeluarkan untuk memproduksi film ini adalah sebanyak 250 juta US dollar. Dan juga pendapatan kotornya adalah diperkirakan sebanyak 1.268.711.640 US dollar. Dan film Harry Potter and the Deathly Hallows sendiri memiliki banyak sekali pemeran, tetapi terdapat 3 pemeran utama yang menjadi tokoh utama berlangsungnya film ini, yaitu Daniel Radcliffe sebagai Harry Potter, Rupert Grint sebagai Ron Weasley, dan juga Emma Watson sebagai Hermione Granger. Pemeran lain yang tergabung dalam Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 ini adalah Helena Bonham Carter sebagai Bellatrix Lestrange, Jim Broadbent sebagai Horace Slughorn, profesor dari Slytherin, kemudian ada Robbie Coltrane sebagai Rubeus Hagrid, Tom Felton sebagai Draco Malfoy, Ralph Fiennes sebagai Voldemort, musuh utama dari Harry Potter dan teman-temannya, Sir Michael Gambon sebagai Albus Dumbledore, kemudian ada Brendan Gleeson sebagai Alastor Malfoy Moody, Ivan sebagai Xenophilius Lovegood, Jason Isaacs sebagai Lucius Malfoy, Toby Jones untuk suaranya kepada Dobby, kemudian Matthew Lewis sebagai Neville Longbottom, Evanna Lynn sebagai Luna Lovegood, Simon McBurney memberikan suara untuk tokoh Kreacher, Helen McCray sebagai Narcissa Malfoy, Alan Rickman sebagai Severus Snape yang merupakan guru dari Harry Potter, Maggie Smith sebagai Minerva McGonagall sebagai kepala asrama dari Gryffindor, asrama yang ditempati oleh Harry Potter dan 2 temannya. Kemudian ada Timothy Spall sebagai Peter Pettigrew sebagai teman dari ayah Harry Potter, Imelda Staunton sebagai Dolores Umbridge, kemudian ada Natalia Tena sebagai Nymphadora Tonks, David Thewlis sebagai Remus Lupin yang merupakan salah satu teman dari ayahnya Harry Potter juga, dan Bonnie Wright sebagai Ginny Weasley. Kita melihat sinopsis dari Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2. Film ini diawali dengan Voldemort dan dengan para pelahap mautnya atau biasa yang disebut dengan Death Eaters di salah satu rumah anggota dari Death Eaters itu yang bernama Lucius Malfoy yang memiliki anak laki-laki seumuran dengan Harry Potter yang bersekolah juga di Hogwarts dengan asrama Slytherin, yaitu Draco Malfoy. Voldemort dan juga para anggota pelahap mautnya merencanakan untuk membunuh Harry Potter sebelum Harry Potter bisa bersembunyi kembali. Dengan meminjam tongkat sihir dari Lucius Malfoy, sang pemilik rumah, Voldemort membunuh salah satu tawanannya yang bernama Profesor Charity Burbage, salah satu guru magel atau magel yang biasa disebut adalah orang-orang yang non-magic atau tidak memiliki kemampuan magic di dalam dunia sihir. Harry Potter sendiri sudah sangat siap untuk melakukan perjalanannya dengan membaca obituary dari Albus Dumbledore, mantan kepala sekolah dari sekolah sihir Hogwarts, dan terungkaplah bahwa ayah dari Albus Dumbledore, yaitu Percival Dumbledore, adalah seorang pembenci non-penyihir atau muggle dan telah membunuh banyak sekali muggle dan meninggal dengan mengenaskan di penjara Azkaban atas kejahatannya. Harry kemudian meyakinkan keluarga Dursley atau keluarga pamannya untuk pergi dari rumah yang mereka tinggali dari kecil karena menurutnya sangat tidak aman keadaannya oleh para pelahap maut. Setelah keluarga Dursley meninggalkan rumah itu dan menghindarkan diri dari para pelahap maut, keluarga Dursley kemudian pergi menyembunyikan diri dengan dikawal oleh sepasang penyihir. Setelah sebelumnya Dudley, anak dari paman Dursley ini melontarkan pengakuan bahwa ia peduli akan Harry Potter dan meminta maaf akan segala perbuatannya yang selama ini kurang menyenangkan kepada Harry Potter sendiri. Kemudian bersama-sama dengan anggota Order Phoenix,
Harry kemudian pergi dari rumah keluarga Dursley ke The Burrow, yaitu rumah keluarga Weasley, atau yang bisa disebut juga dengan salah satu markas dari Order Phoenix. Dalam perjalanan itu, Hedwig, burung hantu yang diberikan oleh Hagrid sebagai hadiah ulang tahun pertama Harry masuk ke Hogwarts, mati terbunuh oleh kutukan pembunuh saat berusaha mencoba untuk melindungi Harry Potter. Kemudian, George Weasley sendiri kehilangan sebelah telinganya yang disebabkan oleh para pelahap maut. Kemudian Mad-Eye Moody yang merupakan pemimpin dari Order Phoenix sendiri dibunuh oleh Voldemort langsung. Seiring berjalannya waktu, Harry Potter mendapatkan penglihatan mengenai pelariannya. Tongkat sihirnya yang dimiliki oleh Harry Potter telah beraksi dengan tongkat sihir pinjaman yang milik Voldemort. Kemudian mendapatkan penglihatan ketika Voldemort menanyai Ollivander mengenai mengapa hal itu dapat terjadi. Maksudnya adalah kenapa tongkat sihir milik Harry Potter dapat tersambung kepada tongkat sihir milik Voldemort. Kemudian dari situlah ketiga teman ini, Harry Potter, Ron Weasley, dan juga Hermione Granger, memulai petualangan mereka untuk mencari tahu apa di balik ketiga benda yang diberikan oleh Albus Dumbledore kepada mereka. Sebelum mereka pergi, sehari kemudian adalah pernikahan dari Fleur Delacour dan Bill Weasley, yaitu kakak tertua dari Ron Weasley. Setelah diberitakan bahwa Voldemort telah berhasil mengambil alih Kementerian Sihir, Harry Potter, Ron Weasley, dan Hermione Granger kemudian bersembunyi di Grimmauld Place nomor 12, rumah yang diberikan kepada Harry Potter sebagai warisan dari Sirius Black yang merupakan bapak baptis dari Harry Potter sendiri. Ketiganya kemudian menyadari bahwa inisial RAB pada liontin yang didapatkan Dumbledore dan Harry Potter di dalam film ke-6, yaitu adalah Harry Potter and the Half-Blood Prince, merupakan Regulus Arcturus Black yang adalah adik dari Sirius Black sendiri. Mereka kemudian mulai mencari benda yang bernama Horcrux yang dicuri Regulus di rumah keluarga Black itu dari Kreacher. Dari Kreacher, ya ini adalah pelayan rumah keluarga Black. Mereka mengetahui bahwa ia telah membantu Regulus untuk mendampingi Voldemort menempatkan para Horcruxnya. Horcrux merupakan salah satu tempat untuk menyimpan jiwa, di mana apabila kita membagi jiwa ke dalam Horcrux tersebut, kita tidak bisa dibunuh walaupun menggunakan apapun sebelum Horcrux tersebut dihancurkan. Sedangkan Voldemort sendiri memiliki total 6 Horcrux yang tersebar di mana-mana. Kemudian ketika Regulus sempat merasa kecewa dengan Dumbledore, ia memerintahkan Kreacher untuk kembali ke gua dan menukar liontin yang berisi Horcrux asli dengan liontin yang palsu. Regulus juga terbunuh dalam proses itu. Pada akhirnya mereka ketiganya menyadari bahwa ada seseorang yang bernama Mundungus Fletcher telah mencuri liontin tersebut dan memberikannya kepada Dolores Umbridge, yaitu adalah salah satu anggota kementerian yang pernah menjabat menjadi salah satu kepala sekolah Hogwarts sendiri di salah satu film Harry Potter. Setelah selama 1 bulan memata-matai Kementerian Sihir, Harry Potter dan kedua temannya berhasil mengambil Horcrux dari Dolores Umbridge. Dalam prosesnya, tempat persembunyian mereka diketahui dan terpaksa melarikan diri ke daerah terpencil, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan tidak dapat tinggal lama di dalam suatu tempat. Dalam waktu beberapa bulan berpindah-pindah, mereka mendengar bahwa pedang Godric Gryffindor sebenarnya adalah palsu, dan ada yang melakukan sesuatu terhadap pedang aslinya.
Dari Phineas Black, Harry mendapatkan bahwa pedang itu terakhir kali digunakan Dumbledore untuk menghancurkan salah satu Horcrux milik Voldemort, yaitu adalah cincin gold. Tengah pencarian ketiganya, Ron Weasley tiba-tiba saja berselisih paham dengan Harry Potter, dan ia pergi meninggalkan Harry Potter dan Hermione Granger berdua. Kemudian Harry Potter dan Hermione Granger pergi ke Godric's Hollow yang merupakan adalah tempat kelahiran dari Harry Potter untuk mencari tahu apakah Dumbledore meninggalkan pedang itu di sana. Sendiri, keduanya mengunjungi tempat pemakaman keluarga di mana keluarga Potter, yaitu kedua orang tuanya, dimakamkan. Dan Dumbledore dikuburkan juga di Godric's Hollow. Mereka juga menemui seorang yang bernama Bathilda Buckshot, seorang kawan lama Dumbledore yang mengarang buku sejarah sihir. Di rumah Buckshot, mereka menemukan gambar penyihir hitam, yaitu Grindelwald, yang sempat jaya di masanya. Pencarian mereka juga, Harry Potter akhirnya menemukan bahwa pedang Godric Gryffindor tersembunyi di salah satu kolam beku di tengah sebuah hutan. Saat ia menyelam ke dalamnya dan mendapat pedang dan kalung liontin Horcrux Voldemort, kalung itu mencoba untuk mencekik Harry dan hampir menenggelamkannya hingga meninggal. Kalau tidak ditolong oleh Ron yang tiba-tiba saja kembali. Akhirnya keduanya membuat keputusan untuk menghancurkan Horcrux. Di rumah Lovegood, Harry, Ron, dan Hermione mendapatkan kisah penyihir kuno mengenai 3 bersaudara yang mengalahkan kematian, dan masing-masing mendapatkan benda sihir sebagai hasilnya. Tongkat sihir yang tak terkalahkan, yaitu Older Wand, batu sihir yang dapat menghidupkan kembali yang telah mati, yaitu Resurrection Stone, dan jubah gaib yang tidak lekang oleh waktu. Harry menyadari bahwa jubah yang dimilikinya adalah jubah gaib dan segera menemukan bahwa Lovegood telah berkhianat dan menyerahkan mereka ke kementerian karena Luna putrinya telah ditawan, dan Xenophilius berpikir untuk menukarkan Harry Potter sebagai ganti tawanan dari putrinya, yaitu Luna Lovegood. Ketiganya berhasil meloloskan diri sekali lagi dan berpikir untuk mengumpulkan ketiga benda sihir Deathly Hallows untuk mengalahkan musuh mereka. Harry Potter, Ron Weasley, dan Hermione Granger kemudian dalam perjalanannya tertangkap dan dibawa ke rumah Malfoy Manor atau rumah keluarga Malfoy. Di sana Hermione Granger disiksa dan diinterogasi oleh Bellatrix Lestrange untuk mengetahui bagaimanakah mereka dapat memperoleh pedang Godric Gryffindor tersebut. Karena ia berpikir bahwa mereka telah mencurinya dari lemari besi milik Bellatrix di Gringotts. Di bawah tanah, Harry dan Ron dipenjarakan bersama-sama dengan Dean Thomas, Goblin Griphook, pembuat tongkat sihir Ollivander, dan Luna Lovegood, dan mendapati bahwa pemilik terakhir dari Elder sendiri adalah Albus Dumbledore, yang dimana merupakan mantan guru mereka saat di Hogwarts. Ia berusaha untuk mencegah Voldemort mengambilnya, tetapi Voldemort sendiri mengambilnya dari makam Dumbledore langsung. Di sana mereka menemukan satu lagi Horcrux milik Voldemort, yaitu adalah piala cawan emas dari milik asrama Hufflepuff. Griphook kemudian ternyata mengkhianati ketiganya dan melarikan diri dengan mencuri pedang Godric Gryffindor milik Harry Potter. Harry, Ron, dan Hermione sendiri berhasil melarikan diri dari Bank Gringotts, tetapi Voldemort menyadari bahwa mereka mencuri Horcrux miliknya dan berusaha untuk menghancurkannya. Setelah menyelamatkan jiwa Draco Malfoy, Harry menemukan juga salah satu lagi Horcrux, yaitu adalah mahkota dari asrama Ravenclaw, tersembunyi di kamar kebutuhan Ravenclaw, dan benda itu kemudian dihancurkan oleh Harry Potter.
Di Shrinking Shake, mereka mendapati bahwa Severus Snape telah dibunuh oleh Voldemort dengan tujuan untuk mentransfer kekuatan Elder Wand, karena Voldemort sendiri berpikir bahwa tongkat Elder Wand itu tidak bisa digunakan kalau pemilik sebelumnya masih hidup, yang dimana ia memiliki kesalahpahaman menganggap bahwa Severus Snape adalah pemilik terakhir dari tongkat itu sendiri. Karatnya, Snape memberikan salah satu memori yang merupakan air matanya kepada Harry. Dari memori itu terungkap bahwa Severus Snape berada di sisi Dumbledore selama hidupnya, walaupun ia merupakan salah satu anggota pelahap maut. Hal ini dikarenakan ia didorong oleh cinta seumur hidupnya yang dimana merupakan ibu dari Harry Potter, yaitu Lily Potter. Snape telah diminta Dumbledore untuk membunuh Dumbledore sendiri jika situasinya mengharuskan demikian, karena bagaimanapun hidupnya juga tidak akan lama lagi akibat kutukan yang terdapat di cincin Horcrux, cincin gaun yang dipakai oleh Dumbledore sebelumnya. Selanjutnya terungkap pula bahwa Harry adalah Horcrux terakhir milik Voldemort. Harry sendiri sudah pasrah akan nasibnya yang mungkin akan dibunuh oleh Voldemort. Harry kemudian menyerahkan dirinya kepada Voldemort dan Voldemort melancarkan kutukan untuk membunuhnya. Tapi alih-alih membunuh Harry Potter, kutukan itu sendiri malah menghancurkan bagian dari jiwa Voldemort yang terdapat di tubuhnya. Jadi yang meninggal bukanlah Harry Potter, melainkan salah satu jiwa milik Voldemort yang ada di dalam tubuh Harry Potter sendiri. Pada akhirnya, seluruh staf sekolah dan murid-murid dari Hogwarts bersatu untuk melawan para pelahap maut yang dipimpin oleh Voldemort, dan kemudian sangat cukup banyak sekali orang-orang terdekat Harry Potter seperti Nymphadora Tonks dan juga Remus Lupin yang terbunuh pada saat perang. Kemudian pada akhirnya satu Horcrux terakhir yaitu ular milik Voldemort yang bernama Nagini dibunuh oleh Neville Longbottom yang merupakan teman Harry Potter. Voldemort kemudian terbunuh setelah mencoba menggunakan kutukan pembunuh yang terkenal, yaitu Avada Kedavra, terhadap Harry Potter. Kutukan itu sendiri berbalik menyerang Voldemort oleh Elder Wand, karena sebenarnya Elder Wand sendiri adalah dimiliki oleh Harry Potter, bukan Severus Snape. Jadi pemilik terakhir Elder Wand ini sendiri adalah Harry Potter, karena Harry Potter sempat melucuti tongkat itu sendiri dari Draco Malfoy yang ternyata mengeluarkan mantra dari tongkat miliknya, dan yang ternyata membunuh langsung Albus Dumbledore. Dalam kisah akhir di buku maupun di film pada tahun 2017, 19 tahun setelah pertempuran dahsyat di Hogwarts tersebut, Harry menikah dengan Ginny Weasley yang merupakan adalah adik dari sahabatnya, yaitu Ron Weasley. Neville Longbottom kemudian melanjutkan pekerjaannya menjadi salah satu guru sihir di sekolah Hogwarts, yaitu guru herbology. Sedangkan Ron Weasley dan Hermione memutuskan untuk menikah, dan Draco Malfoy yang merupakan anak dari Lucius Malfoy memiliki anak yang bernama Scorpius Malfoy. Mereka semuanya di akhir film mereka semuanya dikisahkan bertemu kembali di stasiun kereta api King's Cross, di mana tempat itu merupakan tempat semuanya pertama kali bertemu saat akan pergi ke sekolah sihir Hogwarts. Di sana diungkapkan bahwa bekas luka yang ada di dahi Harry Potter sendiri tidak pernah merasa sakit lagi setelah kekalahan dari Voldemort. Mungkin sekian review film dari Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 dari saya. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata, nama dan juga gelar, dan apabila ada informasi yang keliru dari film ini. Atas perhatiannya dan atas waktunya untuk menonton review film ini, saya ucapkan terima kasih.
Dan untuk kekurangan film dari Harry Potter sendiri sebenarnya hampir tidak ada, tetapi beberapa adegan mungkin cukup tidak pantas untuk dipertontonkan kepada anak kecil yang masih di bawah umur, yang memiliki berisi beberapa adegan kekerasan dan juga adegan yang mungkin cukup dewasa untuk anak-anak di bawah umur. Sedangkan kelebihannya adalah film ini diproduksi dengan sangat baik dari segi pemain, kemudian segi set latar, alur cerita, dan juga plot twist yang dihadirkan kepada para penonton.